Shalom Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kembali mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan di pagi ini sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita. Mari sebelumnya kita bersatu hati, kita mengambil saat teduh dan kita memohon berkat-Nya di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas berkat kehidupan yang masih kami terima. Kembali kami memberi diri kami, memberi hati kami, pikiran kami, kiranya boleh dipenuhi dan diisi oleh sabda Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengar, dan bila Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti serta melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, firman yang kita renungkan bersama pagi ini dari Injil Matius 5 ayat 37. Yang demikian sabda Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, kita sering mendengar ungkapan jujur ajur. Akhir-akhir semakin menguat. Jadi ketika orang berperilaku jujur justru dianggap ajur atau merasa ajur karena mungkin dia tidak disukai oleh orang lain, tidak disukai, tidak diterima oleh teman-teman kerja, dan orang yang terus bersikap jujur justru dibenci dan dihindari. Rezekinya mungkin akan lebih seret dibandingkan mereka yang tidak jujur. Ungkapan ini secara tidak langsung sedikit demi sedikit membangun pola pikir baru. Itu tadi bahwa kejujuran itu justru hal yang tidak baik. Ketika semakin banyak orang lalu merasa bahwa berbuat atau berucap yang tidak jujur, berperilaku yang tidak jujur justru hidupnya lebih baik, maka ini akan menjadi sesuatu yang baru yang dilakukan dan dianut oleh banyak orang. Kejujuran menjadi sesuatu yang asing, dihindari dan bahkan dibenci. Pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa bagaimanapun juga yang mestinya kita lakukan adalah berperilaku jujur, dimulai dari ucapan yang jujur. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita, jika ya hendaklah dikatakan ya, dan jika tidak, ya katakanlah tidak. Kita harus belajar menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang masih memegang teguh, memegang kuat prinsip kejujuran dalam perilaku dan ucapan kita ini. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kejujuran justru membangun kehidupan yang lebih baik, membangun peradaban yang lebih baik. Coba perhatikan, ketika orang menganggap bahwa ketidakjujuran adalah sesuatu yang baik, maka semua orang berbuat tidak jujur dan hancurlah kehidupan kita. Contohnya saja, ketika orang lebih memilih untuk tidak jujur dalam konteks kita saat ini, pandemi virus corona. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bahwa dari ucapan yang tidak jujur itu dampaknya luar biasa, bukan hanya secara materi, tetapi dalam kondisi pandemi virus corona ini, ucapan yang tidak jujur mengakibatkan banyak orang terjangkit virus corona dan tidak sedikit juga yang akhirnya harus kehilangan nyawa. Mereka yang takut, yang bahkan justru malu untuk mengungkapkan, menceritakan, menyampaikan secara jujur kondisi dirinya, perjalanan yang telah dilakukan mungkin ke daerah-daerah yang memang zona merah, sengaja ditutup ketika ditanya oleh tenaga medis, dan apa akibatnya? Kasihan sekali, banyak tenaga medis yang terjangkit virus corona dan tidak sedikit juga yang harus meninggal karena ucapan yang tidak jujur oleh masyarakat. Mari, ini peringatan bagi kita semua. Tuhan Yesus sekali lagi mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur.
Karena kejujuran akan membawa kebaikan bagi kita dan juga orang lain. Sebaliknya, ketidakjujuran akan menghancurkan. Selamat menjalani kehidupan hari ini, selamat beraktivitas, selamat melayani, dan mari kita menjadi teladan dalam hal kejujuran mulai dari ucapan kita. Tuhan memberkati.